sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa. Kita buka dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti pemaparan dari Ustaz Edi berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, coba saya ingin semangatnya dulu dari teman-teman yang asal semuanya. Kita tepuk dulu ya. Oke. Ya. Saya kasih contoh. Nanti kalau tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu dua tiga, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan sambutan kepada Ustaz Khairi. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya ibu semangat, padahal udah makan siang. Kami ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini di siang hari sholat Jumat kita dapat berkumpul di ruang makan dengan sehat. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat sesama mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita mendapatkan asy-syafa'atul uzma. Amin. Kami bahagia pada kesempatan kali ini teman kita atas nama Ustaz Edi, beliau mengikuti calon penggerak angkatan ke-7 yang pada hari ini akan menyampaikan tentang diseminasi perawatan budaya positif melalui kesepakatan keras kepada rekan sejawat. Semoga di agenda ini dapat memberikan kebaikan kita bersama dan harapannya di angkatan selanjutnya kita bisa mengikuti. Sanggup atau siap? Oh, sanggup ya. Semoga dengan agenda ini akan memberikan motivasi bagi kita menjadi guru yang terbaik. Mungkin dari kami, dari sambutan dari sekolah, yang nanti semoga acara ini dapat berjalan dengan maksimal. Khususnya dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khairi yang sudah memberikan sambutan untuk acara hari ini. Baik, untuk menuju acara berikutnya yaitu inti pemaparan dari Ustaz Edi. Monggo kepada Ustaz Edi Siswanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ini habis makan meskipun siang. Biasanya nanti terus ngantuk, tapi insyaallah nanti tidak ngantuk. Kita bareng-bareng setelah satu jam ke depan bersama saya. Nanti saya akan menyampaikan disiplasi penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Seperti apa nanti akan kita kupas bersama-sama. Mungkin biar kita lebih cepat, tadi sudah ada speaking bagus sekali. Terima kasih Gus kepada teman-teman semuanya. Kalau di guru penggerak ya itu ada salam guru penggerak, jawabnya bergerak menggerakkan. Kita coba ini. Oke. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Itu ya. Salam guru penggerak, bergerak
bisa ditampilkan slide kita. Kita mencoba pertanyaan pematik dulu teman-teman. Ada 3 pertanyaan pematik, nanti setuju atau tidak. Ada setuju atau tidak, ditulis dulu. Teman-teman bawa pensil atau bawa ya? Ini ada pakai satu aja ini. Jadi 3 satu pertanyaan kasih 1 nanti terus ditempel di sini. Tapi nanti di sini sudah ada. Saya pakai 1 saja. 1 saja ada 3 pertanyaan. Yang nanti teman-teman menulis di sini 1. Misalnya 1 setuju. Setuju itu termasuk hukuman atau peraturan semacam itu. Hukuman dapat disiplinkan anak, setuju atau tidak. Tulis setuju. Misalnya nomor 1 setuju. Misalnya tidak, ya tidak. Nah, setuju. Tidak, ya tidak. Tidak usah saja. Nanti setuju atau tidak. Jadi nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor 2, bacakan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Silakan tadi sudah ya? Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Dari kelompok sini, saya ini makasih nih. Oke, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak ini ya. Jawabannya setuju. Tapi kita lihat hukumannya dulu. Hukuman ketika di pendidikan itu harus ya sesuai pendidikan. Jadi tidak asal hukuman. Jadi hukumannya disesuaikan yang ada nilai mendidik. Seperti itu saya setuju. Ya, terima kasih. Kalau saya dulu untuk saya ada yang menjawab berbeda teman-teman. Ada betul jujur mau tidak apa-apa. Mungkin ada yang tidak setuju. Setuju semuanya guys, semangat guys. Kita lanjutkan dulu nomor 2. Nomor 2, nomor belakangnya. Salah satu. Ya, pertanyaannya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau itu saya setuju. Jadi memang ketika anak itu diberi hukuman itu hal yang mendidik seperti itu. Jadi mungkin bisa membaca buku, membaca Al-Quran atau menghafalkan surat. Intinya ketika kita memberikan sanksi terhadap sesuatu terhadap anak itu hal yang mendidik. Jadi saya setuju. Ya, terima kasih Sis. Tepuk tangan teman-teman. Ada yang berbeda bukan? Ada setuju semuanya ini. Setuju. Yang ketiga, kelompok yang sini salah satu. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, untuk yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, karena memang kalau anak itu harus diberi penghargaan, kemudian motivasi juga, dukungan yang positif kepada anak agar anak itu mau belajar dan disiplin dengan tanpa harus disuruh-suruh oleh orang tua. Maka seberapapun anak kelihatannya itu kita harus apresiasikan. Terima kasih semua teman-teman terima kasih teman-teman semuanya. Jadi tiga-tiganya setuju. Nah, di sini nanti kita akan membahas yaitu tentang yang pertama hukuman. Hukuman itu semacam apa? Yang terus efeknya bagaimana? Kemudian cara kita memberi hukuman yang ideal untuk anak untuk melatih berpikirnya anak itu bagaimana akan kita bahas di sini. Kemudian yang kedua penghargaan nanti semacam apa kita memberi penghargaan sudah akan kita kupas. Kita simpulkan dulu dari ketiga-tiganya tadi
Hukuman pada dasarnya kuncinya hukuman adalah kuncinya yang pertama tidak menyakitkan, tidak membuat seseorang menjadi trauma lagi semacam itu. Kemudian penghargaan, bagus penghargaan tadi bisa meningkatkan motivasi, cuma ada efeknya jika berkepanjangan. Penghargaan ini akan menimbulkan satu kecanduan. Artinya anak hanya akan melakukan hal itu dengan harapan saya dapat penghargaan, tahu selamat, apa dan sebagainya. Perubahan paradigma. Nah, teman-teman kita akan bermain dulu di sini. Ini sudah dua ini jadi mata tiga. Salah satu teman tangan kanan kepala, sampingnya berusaha melepas kepalanya ini. Terus akhirnya sama besar ini misalnya. Ya, yang satu lemah, yang satu berusaha melepas. Bisa atau tidak? Seperti itu saja. Coba, ya. Cobalah kita berusaha saja. Aku di sini menyimak sesuatu. Teman-teman yang apa? Aku ingin menyimak sesuatu yang berharga. Teman yang satunya, saya ini saja berusaha membuka kepalanya ke sana. Oke. Ya, kira-kira bisa tidak bisa? Tidak bisa. Oh, berat. Kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan ini adalah salah satu teori kontrol kita. Jadi semuanya ini yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengontrol uang dengan keyakinan terpasti kita adalah keyakinan yang barang berharga. Meskipun ada orang lain yang berusaha membuka, kita tetap mempertahankan kepala itu. Sebenarnya kita bisa membukanya, ambil saja. Tapi kita juga mempunyai kekuasaan untuk menutup lagi. Nah, ini gambaran kasar tentang teori kontrol. Jadi anak-anak yang santunan-santunan kita seberapapun apa sifatnya, wataknya dan sebagainya, yang bisa mengontrol hanya guru dan kepala kita itu tadi. Karena kita sudah membawa misi yang besar, yang berharga, yang kita kepada yang kita sifatkan tadi. Betul atau tidak, teman-teman? Betul. Ya, setuju ya. Berarti kontrol yang bisa memberikan kita sendiri ya. Ya, langsung. Jadi, nah, ini penjelasannya. Perubahan paradigma ilusi kontrol tadi. Guru mengontrol murid, artinya yang mengepankan guru, murid mau berusaha apapun, kita harus tetap bisa meluruskan kembali. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa yang tadi. Kekuatan kita yang ada di kontrol kita yang ada di tangan. Semua tergantung pada kita mau kita buka bagaimana, mau kita bawa kemana, itu yang mengontrol kita sendiri. Aja terus. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sama seperti tadi ya. Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Kemudian untuk kontrolnya kita berusaha memahami. Kalau tadi kita berusaha untuk mengubah, tapi kita memahami. Jadi di sini kita akan memahami santri-santri kita. Karena wataknya yang berbeda-beda tadi, kita tidak mengubah, tidak mengubah agar menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi yang sudah ada di anak itu apa yang akan kita kembangkan begitu. Berlaku buruk sebagai suatu kesalahan. Kemudian untuk kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Saya yakin semua santriwan-santriwati memiliki tujuan begitu. Ini bisa diperjelaskan nanti. Dan yang terakhir, dengan kolaborasi dengan
dan anak-anak dan sebagainya itu semuanya akan merasa menang dan menang, karena semuanya akan mendapat foto, tidak menang dan kalah. Maksudnya menang dan kalah pun nanti santrinya yang terpojokkan dan sebagainya, dia akan merasa tidak dihargai dirinya sendiri. Maka di sini nanti akan mendorong santri, mendorong siswa untuk bisa sama-sama menang, sama-sama untuk disiplin positif. Teori kontrol dari William Kaiser, sesungguhnya tadi semua ini tadi berhubungan. Yang pertama, tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi sudah dijelaskan, kita yang mengontrol diri kita sendiri. Ini berhubungan dengan perilaku yang memiliki tujuan tadi. Nah, kemudian berpikir menang dan menang, tadi sudah disampaikan. Ini berkaitan dengan posisi kontrol. Kita nanti sebagai penghukum atau merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai kontrol, atau sebagai manajer semacam itu. Yang selanjutnya realitas kebutuhan. Jika berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda kebutuhan dasar manusia. Memang manusia semua mempunyai kebutuhan bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang. Misalnya saat pembelajaran anak khusus ini mendapatkan kasih sayang, terus kemenangan, dan selanjutnya kebebasan. Nah, ini semuanya nanti penanganannya melalui segitiga restitusi yang sampai ke bawah itu, dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi yang sepeda yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinannya. Yang tadi yang pembelajaran yang pertama. Ini yang pembelajaran yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini tadi berkaitan dengan bagaimana kita menghukum atau memberi penghargaan tadi. Ketika kita memberi hukuman, itu motivasinya yang keluar dari eksternal, bukan dari dirinya sendiri, gitu. Kemudian motivasi yang mendapatkan imbalan atau penghargaan itu juga akan timbul motivasi dari orang lain, karena kalau tidak dikasih sesuatu, dia tidak akan melakukan, begitu. Nah, yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif tadi, yang bisa menumbuhkan motivasi dan keyakinan dari internalnya. Biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukan ini, anak-anak akan mempunyai pemikiran semacam itu. Ini pemikiran yang jadwal tolong, jika itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi sudah cakap untuk pemerintah dirinya sebenarnya manajemen begitu. Dari hukuman dengan penghargaan tadi, hukuman dengan penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, anak-anak hanya akan terpaku kepada seseorang. Biasanya si A, nanti kita akan diberi sesuatu dan seterusnya. Penghargaan menghukum, nanti menyakitkan, membuat orang jadi trauma dan sebagainya. Hukuman boleh penghargaan. Dengan penghargaan nanti menurunkan kualitas, mematikan kreativitas karena tidak terpaku, dan penghargaan mengurangi motivasi dari dalam dirinya. Ketika kita memberi apresiasi, tadi disampaikan usulan, apresiasi itu tadi biasanya akan menimbulkan suatu kesembunyian sosial. Kalau kita tidak bisa merata, misalnya anak-anak hanya ada yang aktif, terus ada si A, yang si B agak kurang, otomatis yang akan sering mendapat apresiasi dari si A. Artinya dari teori itu muncullah ketika kita memberi apresiasi, harapannya bisa merata pengakuan. Nah, ini kalimat-kalimat pengakuan
atau pemberian apresiasi, saya menghargai, saya sangat memperhatikan dari sumber-sumber ini. Ini menurut teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada 7 soal. Ini mulai kita berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya. Dari kalimat-kalimat ini nanti termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Misalnya nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi, didiskusikan bersama-sama dengan timnya. Ada 2 saja yang berkelompok, jadi 2 saja sama sini. Dan Bapak 7 ini didiskusikan karena misalnya juga kalau nomor 1 mungkin antara saya dengan Soiri akan berbeda. Soiri mungkin itu hukuman, tapi kalau saya lebih konsekuensi dan sebagainya. Itu untuk didiskusikan bersama-sama. Ini tak kasih kertas lapornya. Langsung bahasa saja ya. Bersama-sama. Pilihannya cuma 2, hukuman atau konsekuensi. Yang paling favorit olahraga ikan. Karena hari baik untuk kesehatan. Ya sih. Nggak ada larinya. Siang hari malam. Terlambat sekolah pagi. Oh iya cek. Ya baik. Kembali awal. Iya benar. Halo. Kajian kemarin. Push up. Push. Saya ketemu. Udah 2 kali kok saya mengenai rasanya mau makan. Patah mana? Semua. Konsekuensi. Dengan kesalahan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi yo, baik. Berarti bertanggung jawab. Konsekuensi. Berarti bertanggung jawab atas kesalahan yang
sudah belum. konsekuensi membersihkan karena apa yang dikatakan sebagai perbuatan disuruh tapi tidak mengenakan sepatu syariat sekolah karena tidak mengenakan sepatu Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Tidak menggunakan membahayakan kesehatan kaki. Baru mungkin lapangan. Padahal saya kan. Tapi ini pelajaran keseluruhan. Sudah selesai ya Rizky? Ya, kurang satu. Jadi dipresentasikan di tempatnya, bergantian. Saya yakin dari bahasa itu akan muncul perbedaan jawaban. Tapi memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran keseluruhan. Sabun ya? Nah, ini juga sudah. Ya. Selesai ya? Oke. Di sini saja. Nanti monggo salah satu untuk mewakili dipresentasikan nanti baru gantian. Terus nanti kita cocokin. Nanti dicocokin dengan temennya bersama enggak? Ada nama kelompok kan kita? Nama kelompok ada ya? Ada nama kelompok ada? Kelompok 1 berapa? Oke aja. Oke. Enggak. Ada nama kelompok apa? Mawar. Ini ada cowoknya Mawar merah. dari kelompok mana dulu? Mawar. Ya, kelompok mawar siapa yang sejujurnya? Itu dengan mawar hitam. Ayo, sebut saja mawar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tindakan guru yang ada di depan
termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu termasuk hukuman karena tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman karena hukuman itu terlalu memberatkan dan menyebabkan trauma terhadap anak karena terlalu banyak ya tadi 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk konsekuensi karena lari itu baik untuk kesehatan karena lapangan basket juga tidak terlalu besar dibandingkan lapangan sepak bola. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman karena tidak sepadan dengan kesalahan hanya karena tidak menggunakan masker, tapi hukumannya fisik push up 15 kali. Untuk yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Alasannya karena berlatih tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi sama sebagai bentuk tanggung jawab anak karena sudah melakukan kesalahan secara tidak sengaja maupun disengaja. Untuk yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman karena yang namanya seharian tidak memakai sepatu itu riskan anak bisa menginjak benda-benda yang tajam, entah paku atau kecanggiling yang intinya membahayakan kaki seperti itu. Untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi, alasannya karena sama lari itu baik untuk kesehatan dan sesuai dengan pelajaran yaitu PJOK. Jadi melatih kesehatan, melatih kekuatan anak. Demikian tadi dari kelompok mawar. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kelompok mawar sekali saya dengar sangat komplek di lapangan itu permasalahan yang kompleks di lapangan. Terima kasih untuk kelompok mawar. Selanjutnya kelompok merah. Siapa yang akan mempresentasikan? Kami dari kelompok khusus akan jadi merah. Oke, ini adalah hasil dari diskusi kami. Untuk yang pertama itu termasuk hukuman karena yang depan saya pakai agak seperti yang di depan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman karena hukumannya memberatkan anak, harus nulis 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman karena mengarah ke fisik, harus lari ke lapangan basket 2 kali ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman juga karena bisa membuat anak trauma. Push up-nya lumayan banyak, 15 kali. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi karena sebagai bentuk tanggung jawabnya sudah mencoret-coret maka harus menggantikan kertas tugas.
Yang nomor 5, membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk konsekuensi karena mengajarkan tentang sebab dan akibat. Karena telah tadi menumpahkan, maka akibatnya anak diminta untuk melap air. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Karena bisa menjadi bahan bulian teman-teman. Mungkin Bu Siti bisa menjelaskan. Ya, mungkin kan kalau tidak pakai sepatu nanti bisa diolok-olok sama teman-temannya, gitu. Sama juga nanti saya juga setuju sama kelompok sebelah itu, kelompok mawar itu kalau tidak pakai sepatu, nanti bisa membahayakan kaki, mungkin injek apa. Kemudian ketujuh itu sebagai bentuk konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk di pelajaran PJOK itu merupakan konsekuensi karena sebagai bentuk pertanggungjawaban ini anak mata. Demikian presentasi dari kelompok merah. Kelompok merah. Kami rasa dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok merah. Beri aplaus dulu teman-teman semuanya. Di sini ada satu perbedaan jawaban ya. Di nomor 3 kalau kelompok merah adalah hukuman, di kelompok mawar adalah konsekuensi. Nomor 2. Nomor 2 apa? Oh iya. Nanti ditempel. Oh iya, nomor 2 hukuman, yang di sana konsekuensi. Baik, coba kita akan melihat. Sebenarnya di sana sudah ada kuncinya. Bisa di next dan baru nanti kita kupas yang membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Itu kuncinya. Untuk hukuman itu lebih cenderung kepada yang pertama fisik. Yang kedua cenderung kepada hal-hal yang menyakitkan. Yang ketiga berkaitan dengan lingkup yang lebih besar. Artinya kita ada sekolah, ada kelas. Jadi hukuman lebih bersifat luas gitu. Kalau konsekuensi lebih bersifat ke kesepakatan di kelas-kelas yang berkaitan dengan kelas begitu. Kemudian hanya satu itu yang berbeda. Baik, saya yakin semuanya sudah hafal, bisa membedakan. Kebanyakan yang jawabannya hukuman adalah yang berkaitan dengan sekolah dan dengan fisik. Yang konsekuensi itu di pas pembelajaran. Misalnya nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran psikokal. Nah, itu yang membedakan itu hukuman dengan konsekuensi. Kalau memang sulit ya hukuman kuncinya adalah untuk sekolah, konsekuensi lebih kepada waktu pembelajaran begitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Bisa dijelaskan. Ini hadiahnya 100. Ya, bisa disimpan dulu. Yaitu hukuman yang tadi sudah saya jelaskan kurang lebihnya semacam itu, hanya sebagian saja tadi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi dan seterusnya. Bisa dilanjutkan dan next. Nah, sekarang kita masuk kepada restitusi.
Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi berkaitan dengan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat dari Gosen 2004. Lanjutan. Dalam restitusi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu ketika kita melakukan suatu hukuman. Identitas sukses ketika kita melakukan suatu kedisiplinan dengan konsekuensi ataupun dengan restitusi. Jadi kalau hukuman itu mesti sifatnya negatif, selalu negatif. Tapi kalau konsekuensi netral. Jadi seperti apa ya, sesuatu yang harus terjadi hanya membuat anak tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan, itu termasuk dari konsekuensi. Yang selanjutnya adalah restitusi, ini yang merupakan suatu pilihan dan menguatkan anak dan seterusnya. Jadi apa identitas yang sukses. Lanjutkan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan seterusnya. Lanjut. Coba. Nah, kembali dulu. Ya, ada satu video teman-teman. Jadi kuncinya restitusi tadi di depan sudah saya sampaikan. Yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada satu video tentang silakan di tadi. Nah ini ada video, ini di close dulu. Ya, bedanya close dulu. Fokus ke video ini, namun gagal fokus karena videonya tidak dapat dari tempat lain. Problemnya bisa ditambah. Coba tadi belum jelas ya teman-teman. Coba ulangi dari depan.
menstabilitaskan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan itu langkah-langkah restitusi. Bisa kita simak mulai begini. Ya, kira-kira ini sedang apa dia Gus? Sedang melaksanakan langkah restitusi apa? Menanyakan tindakan yang salah atau menstabilitaskan identitas. Ya. Sudah selesai. Sebelumnya itu video restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya tidak hanya anak-anak kita, tidak ada hanya santriwan-santriwati kita. Seseorang ketika dia sedang dalam emosi yang tidak stabil, sedang marah dan sebagainya, pasti sulit untuk diajak ngobrol. Benar nggak masalah, Mas? Nah itu menstabilkan identitas adalah tugas kita untuk membuat situasi kembali nyaman terlebih dahulu. Nah setelah itu baru langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang dia lakukan tadi tidak ditunjuk kamu salah tadi, tadi sudah begini dan seterusnya gitu. Tapi kita ajak ngobrol dia supaya bisa mencari apa alasannya, karena biasanya untuk yang memvalidasi tindakan yang salah itu dengan pertanyaan misalnya tahu nggak tadi apa kesalahan kamu, semacam itu dia akan mengalur. Terus kalau mungkin memanggil ke kelas, memanggil ke kantor, tahu nggak alasannya kenapa dipanggil ke sini? Dia akan menggali sendiri. Tahu alasannya semacam ini. Saya tahu karena saya melakukan ini dan seterusnya. Nah, yang kedua biasanya untuk membuat situasi tetap dalam kondisi nyaman, dalam langkah ini menanyakan, dia memberi tanggapan. Kalau tadi menanyakan, terus memberi tanggapan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut, termasuk diri saya sendiri misalnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut, tapi kita tidak mau mencari kesalahan. Kita akan mencari solusi dari tindakan yang salah itu. Itu salah satu cara dalam menanyakan, memvalidasi letak kesalahannya, tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berkaitan dengan yang sudah tadi kita bahas tadi, berkaitan dengan tanggung jawab, berkaitan dengan kedisiplinan dan sebagainya. Keyakinan apa atau konsekuensi apa yang harus dilakukan ketika kamu semacam ini. Nah, dia nanti akan mencari sendiri dan akan sadar, bisa berpihak kepada murid tidak untuk menghadik semacam itu. Lanjut terus, ternyata sudah jam 2. Lanjut saja, keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan dan seterusnya? Dan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang biasa kalau dulu kita biasanya membuat peraturan di kelas A misalnya. Untuk saat ini kita ganti peraturan itu dengan kata keyakinan. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus tentang
harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan seterusnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan ini akan lebih menggerakkan dari dalam diri seseorang begitu. Lanjut terus. Nah, peraturan kelas ini akan pengaruhnya sangat kecil dalam membentuk karakter anak. Kemudian yang paling besar adalah ketika itu sudah membuat menjadi suatu budaya positif, itu nanti akan terkikis semuanya berkaitan dengan lingkungannya, terkait dengan yang mempengaruhinya dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas sendiri juga mempunyai andil dalam pembentukan karakter tersebut. Lanjut. Ini contoh saja yang merupakan keyakinan kelas. Coba yang ini dari TK Wanita Persatuan. Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas atau peraturan kalimat ini. Datang tepat waktu dan seterusnya. Ini bentuk kesepakatan ya. Lanjut saja. Nanti masih ada lagi ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, teman-teman bisa membuat diagram Y atau tabel T. Nah, itu Y itu bisa hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Teman-teman bisa melihat di atas. Contoh yang sudah jadi ada di slide berikutnya. Nah, ini hormat. Tadi terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu dengan kalimat-kalimat itu. Kita bisa kok selesaikan ini bersama-sama. Nah, itu bisa terdengar gitu. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah dan sebagainya itu termasuk dari memberikan salam hangat, berjabat tangan dan seterusnya itu dari perilaku. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya dan seterusnya itu terlihat. Ini salah satu keyakinan kelas, jadi hanya dengan kalimat-kalimat sederhana semacam itu. Terdengar, terlihat, berperilaku misalnya semacam itu. Nanti akan masuk di mana-mana baru kita jabarkan. Lanjut kita. Masih di stop dulu. Nah, ini kalau teman-teman bisa melihat ke depan di kolom 1. Salah satu ini dikembalikan ke keyakinan kelas tadi nih. Keyakinan kelas biasanya hanya kalimat-kalimat pendek, tanggung jawab atau disiplin atau menghargai orang lain, menghargai diri sendiri semacam itu. Nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut teman-teman ini termasuk bagian dari keyakinan apa Us? Tanggung jawab, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, disiplin, atau apa Us? Tanggung jawab. Baik. Ada yang berbeda mungkin? Sama ya? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain, komitmen mungkin ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini termasuk disiplin. Setuju. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain ya. Dilarang menggunakan narkoba, menghargai diri sendiri, bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Gunakan masker, disiplin.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Menghargai orang lain, tertib atau menghargai orang lain gitu. Ini ada kuncinya juga. Ya, jadi kuncinya ketika teman-teman membuat keyakinan kelas, kalau dulu kesepakatan kelas misalnya datang jam sekian, kalimatnya panjang begitu kan gengsi. Tapi untuk keyakinan kelas ini kalimatnya lebih pendek. Misalnya tanggung jawab, bagian dari tanggung jawab itu apa aja nanti, semacam itu. Kuncinya di situ untuk membentuk suatu keyakinan kelas dengan tabel tadi, misalnya dengan tabel Y yang atas disiplin, nanti apa saja subnya dari disiplin ini, terus tanggung jawab apa saja sub dari tanggung jawab ini. Jadi ketika nanti kita melaksanakan segitiga restitusi, kita tinggal menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Oh, misalnya tadi berebut mainan dengan adiknya, berarti itu termasuk keyakinan apa kalau berebut dan sebagainya. Mungkin menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, dan sebenarnya dia akan berpikir sendiri, beringat sendiri di sub apa gitu. Maka kalau berebut dengan orang lain termasuk berkelahi dan sebagainya itu. Ya, bisa dilanjut ya? Ya lanjut, detek rampung. Lanjut, nah ini terakhir, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang. Nah ini kebutuhan dasarnya tadi sudah kita bahas, kasih sayang dan rasa diterima. Anak pengen diberi kasih sayang dan tindakannya apa, pengen dia terima, itu sudah biasa. Kemudian penguasaan, diberi kepercayaan, kebebasan dan sebagainya. Kebebasan ada sendiri, bisa memilih dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kesenangan termasuk pengen bersosialisasi dengan apa yang dia inginkan begitu. Lanjut. Posisi kontrol lanjut. Tadi sudah, ini sudah banyak sekali. Ada posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Tadi sudah kita bahas. Posisi kontrol yang kedua membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya dia akan dengan nunting-nunting menghadir, dan tadi teman-teman sudah bisa membedakan. Kemudian menganggap teman dengan biasanya kalimat-kalimatnya halus dan lebih cenderung merangkul begitu. Kemudian posisi yang keempat pemantau. Ini kita sebagai pemantau, hanya sebagai pengawasnya saja. Yang terakhir posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Lanjut terus. Tegas ini lewati saja. Bergerak antara yang ini lewati terus. Nah ini tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Dengan pertanyaan kamu tentu punya alasannya apa dan sebagainya. Kemudian cara yang lain mungkin bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini dan sebagainya. Itu termasuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilainya apa tadi, tanggung jawab atau apa dan sebagainya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau biasanya saya itu mengikuti saran dari Coach Febri itu. Kalau memberi anak-anak diceritaki tokoh-tokoh yang sukses, menginspirasi begitu. Cerita Bambang Pamungkas, cerita Cristiano Ronaldo semacam itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menanyakan keyakinan, cita-cita. Ketika
anak mempunyai pandangan cita-cita yang tinggi, dia akan dirundut-rundut ke belakang. Konsekuensinya untuk memperoleh cita-cita yang tinggi harus ini, harus ini, dan seterusnya. Itu ketika sudah mencapai tahap menanyakan keyakinan. Lanjutkan. Nah ini contoh menstabilkan identitas kalimat-kalimatnya. Lanjut saja. Tadi saya yakin teman-teman sudah pernah melakukan. Lanjut. Intervensi 30 detik. Lanjut saja. Ya. Nah, untuk refleksi ini terakhir teman-teman. Untuk refleksi, saya nanti minta tolong teman-teman mengisi refleksi di Padlet. Di Padlet saya share ya. Nanti tak kasih tahu cara pengisiannya. Padletnya. Nanti karena padletnya ini nanti harus saya screenshot, terus saya konvert jadi gambar dan dilampirkan. Saya share di grup SD ya teman-teman. Ya, itu di grup SD. Minta tolong teman-teman buka. Sampun belum? Kalau sudah, itu di close sebentar. Nah, sudah selesai. Atau ini cukup saja. Bentar. Saya dibuka sudah terbuka teman-teman Padletnya. Apa saja tapi yang penting itu ada tulisannya teman-teman. Nanti diisikan. Sudah. Nanti teman-teman tuliskan namanya dengan dulu. Nama misalnya di nomor 1. Nomor 1 dikasih namanya Arif Setiawan _ terus tanggapan atau jawaban teman-teman begitu. Tunggu dulu ya berhenti. Tapi sudah terbuka teman-teman. Nah, di bawah tulisan saya itu ada pos komen. Ada komentar gitu ya. Pos komen. Jangan tulisan di situ namanya jangan. Terus tanggapannya. Jadi Oke, tanggapan. Nama _ tanggapan. nah ini saya berikan sudah ada berikan. Saya bisa langsung kantor di sini. Yang ada tambah komentar itu jangan klik terus nama jenengan terus jangan tulis apa tanggapan panjenengan. Begitu oke? Itu yang komen, yang komen saja. Oh, yang komen juga. Nah, ini sudah ada orang-orang belajar
Ini selesai. Ini tak ekspor PDF terus untuk pelatihan sana. Itu teman-teman materi saya, semoga bermanfaat dan kita bersama-sama bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah ini. Bismillah, insyaallah inilah ladang amal kita semuanya, ladang amal ibadah kita semuanya yang insyaallah tidak akan terfokus syafaatnya sampai nanti kita di akhirat kelak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau teman-teman sudah melakukan, saya dapat pahala. Teman-teman menerangkan, teman-teman juga dapat pahala. Allah untuk disebarluaskan ilmu yang bermanfaat, insyaallah berguna untuk semuanya. Dan saya banyak kesalahan dalam memandu acara ini, dalam menyampaikan materi ini, tentu kurang sempurna, masih banyak sekali hal yang belum tersampaikan. Terus belajar bersama-sama. Yang terakhir, salam guru penggerak lagi, salam guru penggerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edi yang sudah memaparkan tentang penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Bagaimana teman-teman? Tidak sakit? Menarik je? Oke, mari lanjutkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan di kelas nanti. Ya. Karena acara sudah menginjak acara yang terakhir, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak salah dan hilafnya. Sebelum kita akhiri, ya, ada pantun sedikit. Suminten surah menggolong, cukup semanten atur kawula. Ya, mari kita akhiri untuk acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Hamim Sarjana Agama selaku Kepala Sekolah SDIT An-Najah Jatinam merasa gembira dengan adanya destinasi budaya baik oleh Bapak Edi Siswanto Sarjana Pendidikan. Semoga destinasi ini kedepannya menjadikan sekolah SDIT An-Najah Jatinam lebih baik lagi dan bisa membudayakan hal-hal yang baik pula dan selalu berinovasi lebih baik lagi. Semoga pengimbasan ini bisa memacu kepada para teman sejawat untuk melakukan hal-hal yang sama, yakni mengikuti program guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muhammad Miftahul Khairi selaku teman sejawat di SDIT An-Najah merasa gembira dengan adanya destinasi budaya baik oleh teman kami yaitu Ustadz Edi Siswanto. Kami mendapatkan ilmu yang baru terkait dengan destinasi tersebut yaitu tentang budaya positif. Hal tersebut mendorong saya untuk semakin lebih baik lagi memberikan tuntunan kepada anak didik saya dalam berbudaya. Baik, selain itu juga memberikan inspirasi saya untuk semakin berinovasi. Yang terakhir, kami sampaikan kepada Ustadz Edi untuk selalu semangat, berkarya dan berinovasi sehingga ilmu yang diberikan menjadi yang lebih bermakna. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.